Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita akan bermain-main untuk memproduksi video pembelajaran bermodal HP. Emang bisa? Bisa dong. Ya, jadi pada presentasi kali ini merupakan bagian dari diklat Samisanov yang ke-9, di mana nanti kita akan banyak berbicara tentang pembuatan video menggunakan yang namanya HP. Apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jika kita melihat video tadi, itu sebenarnya dibikin hanya menggunakan HP saja. Seperti apa cara bikinnya? Maka pada diklat kali ini kita akan berbicara banyak tentang produksi video menggunakan KineMaster. Ya, jadi kita akan menggunakan aplikasi KineMaster atau KineMaster yang ada di HP Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa kok kita menggunakan KineMaster? Jadi KineMaster itu merupakan salah satu aplikasi terpopuler bagi para pengguna Android, terutama bagi para YouTubers, itu untuk mengedit video yang akan diupload ke channelnya. Nah, KineMaster sangat praktis dan murah. Karena dengan handphone Android Anda bisa edit video sesuka hati. KineMaster juga bisa dimanfaatkan oleh guru untuk membuat video pembelajaran. Nah, apa saja sih kelebihan-kelebihan jika kita menggunakan KineMaster? Sebelumnya kita lihat dulu ya spesifikasi minimal HP agar bisa digunakan untuk aplikasi KineMaster, biar nanti nggak lo kok seperti itu ya. Jadi KineMaster ini membutuhkan setidaknya Android 4.1 untuk berjalan agar tetap bisa bekerja lebih baik ya, bila Anda memiliki OS-nya Android-nya 4.2 ke atas. Terus kemudian aplikasi KineMaster ini itu apa ya, bisa kita lihat apakah HP Bapak Ibu ini support atau enggak ya. Jadi untuk performa terbaiknya memanfaatkan fitur fitur di dalamnya, karena kelebihan KineMaster itu adalah bisa chroma key, kemudian picture in picture atau menggunakan banyak layer. Nah, maka sebaiknya chipsetnya itu Qualcomm Snapdragon ya, atau di atasnya lebih baik seperti itu ya. Cara paling gampang untuk mengetahui bahwa HP-nya Bapak Ibu itu bisa dipakai atau enggak, itu nanti bisa dicek. Semua HP bisa diinstal KineMaster, tapi nanti ketika editing atau render itu akan terlihat HP itu support atau tidak. Biasanya akan muncul gambar pecah-pecah atau nggak bisa merender, atau mungkin ketika chroma key dia menjadi garis-garis, warna tidak jelas dan sebagainya. Itu menandakan HP Bapak Ibu tidak support untuk digunakan editing menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, terus kemudian kita akan membahas apa saja kelebihan-kelebihan dari KineMaster ya. Jadi kelebihannya satu, ukuran downloadnya aplikasi ini sangat kecil ya. Tidak seperti aplikasi yang ada di PC yang sampai ratusan megabit ya. KineMaster ini nggak sampai 100 aplikasi ini. Terus kemudian performanya mulus. Jadi untuk editing itu sangat mulus sekali, enak gitu ya. Fiturnya sangat lengkap, mulai dari insert gambar, insert video, kemudian juga chroma key, layer to layer dan sebagainya, itu sangat support sekali untuk KineMaster. Selain itu juga saya juga harus menunjukkan dong kekurangan-kekurangan dari KineMaster ya. Jadi kekurangan KineMaster mungkin ya, ini kalau bagi diri saya itu sulit untuk mengubah ukuran teksnya ya. Jadi kalau untuk ukuran teksnya, karena kita menggunakan Android gitu kan, layarnya kecil ya, kita harus ngedrag itu pelan-pelan gitu, kadang-kadang agak lepas dan sebagainya. Sumber media atau source-nya itu jadi satu. Jadi kita nggak ada yang namanya pilihan untuk di mana ya tempatnya gambar doang, di mana ya tempatnya video doang, itu nggak ada. Jadi kita harus mencari pelan-pelan. Di mana ya, kita harus ingat kita meletakkan di mana. Mungkin itu yang agak menyulitkan kita. Terus tidak ada tombol back.
Tapi tombol undo ada ya, tombol back nggak ada. Tapi nanti kita bisa memanfaatkan juga itu menggunakan tombol back pada tombol HP kita. Insya Allah bisa diakali ya seperti itu. Terus apa sih yang akan kita bahas dalam diklat kali ini, dalam tutorial kali ini? Jadi satu, nanti kita akan mengenal produksi video sederhana menggunakan HP dan perangkat rekam sederhana. Kemudian nanti akan saya tunjukkan juga dasar-dasar pengambilan gambar video yang baik seperti apa dan teori-teorinya tentunya. Kemudian tips trik syuting video pembelajaran, praktek membuat video pembelajaran, mengenal aplikasi editing video KineMaster. Kemudian nanti juga kita akan belajar install tentang aplikasi ini, baik itu yang gratisan maupun yang pro maupun yang diamond dan sebagainya. Nanti ada beberapa tipsnya. Terus kemudian kita juga nanti akan belajar mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster dan tips trik editing video dengan aplikasi KineMaster. Jadi ini videonya akan panjang sekali, biar nggak terlalu panjang nanti kita akan jedah menjadi beberapa segmen ya. Baik. Selanjutnya ini Bapak Ibu yang akan kita laksanakan nanti dalam pelatihan diklat kali ini. Yang pertama adalah nanti kita akan latihan syuting. Saya tunjukkan teori-teorinya, Bapak Ibu langsung praktek di rumah. Bagaimana mengumpulkan bahan, kemudian mengolah bahan tadi sehingga nanti siap untuk diedit menggunakan KineMaster. Kemudian kita juga akan belajar tentang install dan editing video menggunakan KineMaster ya. Terus yang ketiga yaitu finishing sebagai tugas akhir, yaitu menghasilkan satu video yang akan diupload ke YouTube dan linknya nanti dikumpulkan sebagai tugas diklat. Nah, baik, sekarang kita akan latihan syuting. Ini adalah teori-teorinya. Jadi untuk melakukan sebuah syuting menggunakan HP sederhana setidaknya ada 6 poin ya. Yang pertama adalah bikinlah terlebih dahulu storyboard atau skenario syuting ya, minimal lah pakai tulisan apa gitu ya. Nanti pertama ngapain, kedua ngapain, seperti itu. Terus yang kedua, perangkat-perangkat yang digunakan apa saja sih? Nanti akan kita bahas. Kemudian cara pengambilan gambar yang baik seperti apa? Terus trik pengambilan suara, kemudian pencahayaan dan kebutuhan syuting. Yang terakhir adalah cara untuk saving atau menyimpan dan tipe file yang akan kita gunakan dalam pembuatan video pembelajaran. Baik, sekarang kita menuju yang pertama, yaitu skenario atau storyboard. Nah, seperti contoh, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ya contohnya. Jadi storyboard ini agak panjang ya. Jadi nanti di menit keberapa ada yang namanya openingnya ngapain, kemudian nanti diisi dengan materi apa, menjelaskan apa, gambarnya muncul apa, itu semua disetting di sini. Seorang profesional itu biasanya bikin storyboardnya seperti ini Bapak Ibu ya, seperti bikin rundown acara, bikin skenario itu agak panjang. Tapi Bapak Ibu nanti gampang aja, simpel saja, bikin dalam selembar kertas, tulis aja openingnya ngapain, assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, kemudian nanti kita akan membahas apa, udah. Terus kemudian ditulis dikeluarkan tentang materi apa, gambar apa, gitu aja ya. Jadi Bapak Ibu bikin yang sederhana saja, karena tujuan kita adalah bikin sebuah video pembelajaran kreatif sederhana untuk siswa ya. Yang kedua adalah perangkat yang dibutuhkan. Jadi untuk membuat sebuah video pembelajaran, kita tidak perlu yang namanya perangkat gede ya, kamera gede ya. Kita hanya butuh yang namanya satu HP, itu yang paling utama ya. HP yang support untuk editing KineMaster, kemudian juga bisa digunakan. Kemudian tripod ya, tripod itu paling penting karena kita nanti pasti akan presentasi di depan HP kita. Nggak mungkin kan kita selfie membawa HP gitu ya. Kita gunakan namanya tripod Bapak Ibu. Terus kemudian jika suara atau ruangan kita tidak kedap suara atau mungkin banyak gangguan, sebaiknya untuk memperjelas suara yang akan masuk ke dalam HP, gunakan yang namanya mikrofon eksternal ya. Jadi mikrofon eksternal ini sudah banyak dijual di beberapa toko HP atau mungkin penyedia aksesoris HP gitu ya. Gunakan yang namanya mikrofon eksternal atau mungkin pakai wireless mic juga nggak apa-apa. Yang jelas lagi adalah aplikasi KineMaster untuk editing, dan ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dinding warna hijau atau yang polos gitu ya, untuk fasilitas green screen ya. Jadi kalau punya dinding catnya hijau atau mungkin punya kelambu atau selambu gitu ya, catnya hijau, yang penting warnanya hijau gitu ya, hijaunya hijau agak muda ya, itu gunakan saja nggak apa-apa, tidak harus menggunakan studio seperti ini ya. Itu
Terus yang ketiga adalah, nah ini tipe-tipe pengambilan gambar. Kita nanti rencananya adalah bikin video pembelajaran di mana kita mempresentasikan kepada siswa. Saya berikan dulu yang namanya trik-triknya saja. Jadi pengambilan gambar secara video pembelajaran, karena kita hanya menggunakan satu HP, maka kita biasanya posisi netral ini ya, yang di tengah ini Bapak Ibu, yang di tengah ini. Kalau high angle itu adalah mengambil gambar dari atas, sedangkan low angle adalah mengambil gambar dari bawah. Nah, sedangkan tipe-tipe shooting atau tipe-tipe shotnya, karena kita nanti video pembelajaran, kita nggak mungkin ya menggunakan yang ini ya, ini namanya extreme long shoot. Jadi sangat jauh sekali ya. Jadi dia lebih mengutamakan background daripada orangnya. Yang dua ini adalah long shot ya. Jadi ini agak lebih apa ya, lebih dalam, deep terhadap satu dibandingkan satu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah medium long shot ya. Medium long shot. Kemudian ya ini Bapak Ibu, deret 4, 5, 6 ini adalah yang akan kita gunakan dalam video pembelajaran ya. Jadi ada yang MS atau medium shot. Kemudian 5 ini adalah medium close up, kemudian yang 6 ini adalah close up ya. Jadi biasanya kalau saya sering itu menggunakan 5 ini ya, medium close up dan close up. Kalau yang 7 ini biasanya untuk apa ya, mimik-mimik yang apa ya, dramatisasi gitu ya. Tapi ini biasanya buat film-film atau mungkin apa gitu ya. Kalau video pembelajaran nggak mungkin lah 7 dan 8 ini ya. 7 ini adalah extreme close up, yang 8 ini adalah very extreme close up ya. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan yang ini ya, 4, 5, 6 aja. Kemudian yang keempat adalah ini teknik-teknik dalam perekaman ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya HP, kemudian sudah punya mic eksternal, pastikan jarak mic dengan suara, sumber suara itu tidak terlalu jauh, sehingga nanti noise atau suara-suara udara yang dihasilkan atau gema dan sebagainya itu nggak masuk terlalu dalam seperti itu. Nah, sehingga kita biasanya menggunakan namanya mic eksternal ya. Nah, biasanya nanti seperti mic itu ini menggunakan tongkat ya, menggunakan stick mic ya. Kita biasanya bisa langsung juga di clip ya, di saku atau mungkin dicentelkan itu apa ya, ditaruh di dekatnya baju gitu ya, biar nanti suaranya tetap masuk ya, jadi jernih seperti itu. Dan apa namanya, tips lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti beli yang namanya mic, bukan mic yang dibuat karaoke ya. Jadi colokannya cari yang 3,5 mm ya, yang kecil, sehingga nanti bisa support dimasukkan ke HP-nya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti yang digunakan untuk mic-nya. Terus yang keenam adalah ini untuk pencahayaan atau lighting. Jadi sebaiknya, karena kita ini menggunakan namanya green screen ya, nanti akan pakai green screen, sebenarnya lighting ini cukup dari depan saja, yang penting nggak bocor ya. Bocor itu artinya ada bayangan di belakang green screen kita. Jadi usahakan Bapak Ibu nanti kalau bikin pencahayaan itu lurus ya, lurus dengan dengan kita, atau mungkin agak ke atas sedikit di bawah kamera. Terus bagian belakang biar tidak muncul yang namanya cahaya atau bayangan seperti ini, kita tambahkan namanya back ya, bagian back sama key itu sedikit cahaya untuk menghapus yang namanya bayangan dari bayangan orang ini dari lampu yang ada di depan, seperti dari file ini ya, dari file ini. Jadi kita tambahkan sedikit saja biar nggak muncul namanya bocor atau bayangan di belakang green screen kita nanti, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, itu adalah tipe-tipe dari hasil video yang akan kita hasilkan ya. Jadi standarnya untuk YouTube itu biasa sudah tahu semua ya, yaitu MP4 ya. Jadi MP4 itu standarnya YouTube biasanya nanti menggunakan 720 bitrate ya. Kemudian HD itu lebih bagus ya. Kemudian kalau mau WMV atau MPG atau AV atau MOV ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau kita mau diupload ke YouTube sebaiknya pakai MP4 saja ya. Itu. Terus kemudian ini Bapak Ibu, ini yang paling penting ya. Jadi ada beberapa aplikasi KineMaster yang sudah beredar di Play Store. Itu rata-rata nanti yang ada di Play Store, Bapak Ibu ketikkan saja ya di Play Store KineMaster ya. Nanti akan muncul aplikasi KineMaster download. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di KineMaster itu, yang ada di Play Store, itu sifatnya masih trial ya, dalam artian nanti akan ada yang muncul seperti
watermark atau lambang air gitu ya, tulisan KineMaster di atasnya kalau sudah jadi gitu ya. Itu biasanya sangat mengganggu sekali bagi orang-orang seorang editing video gitu. Menunjukkan kalau oh ini pakai KineMaster gitu ya. Nah, maka dari itu saya sudah menyediakan ada 2 aplikasi KineMaster yang sudah nggak ada watermarknya. Ada KineMaster Demon, boleh pakai yang ini, atau KineMaster Pro ya. Monggo, nanti bisa dipakai ya. Ini silakan nanti di copy aja linknya. Mungkin saya akan letakkan di di deskripsi video ini nanti di YouTube. Boleh dipakai silakan ya, baik yang Demon maupun yang Pro ya. Silakan nanti dipakai. Nah, baik. Sekarang mari kita bikin bahan sumbernya Bapak Ibu. Apa aja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah satu nanti jelas yaitu gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian video-video, terutama video untuk presentasi kita ya tentang materi dari kita, dan juga adalah video kita yang menggunakan green screen. Ya, ini saya sudah mempraktekkan sederhana saja Bapak Ibu. Ini untuk video dari PPT ya. Ya, ini contoh video dari PPT yang sudah saya bikin. Nah, itu. Terus kemudian ini adalah contoh dari video yang ada di green screen ya. Ini saya menggunakan taplak, ini saya taruh di belakang saya. Ya, itu ya. Jadi itu adalah contoh video saya menggunakan kamera HP sederhana ya. Nah, mungkin ada sedikit kesalahan tadi ketika pengambilan video green screen. Kalau kita menggunakan latar hijau, sebaiknya baju yang kita gunakan itu nggak hijau. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada baju saya sedikit hijau di sini ya. Nanti ini kalau kita hapus pakai chroma key, maka nanti akan lubang juga baju ini seperti itu. Jadi nanti usahakan Bapak Ibu kalau mau memvideo gitu ya, pastikan backgroundnya dengan baju kita nggak sama. Sehingga nanti kalau kita pakai chroma key itu bisa istilahnya kita bisa menghapus backgroundnya, kemudian kita akan tempel video green screen ini di depan video presentasi kita atau PPT kita atau mungkin film-film atau gambar-gambar seperti itu. Baik, itu ya bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Nah, terus kemudian ini Bapak Ibu sedikit tips saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah punya PPT ingin menjadikan video, caranya cukup mudah ya. Silakan dibuka. Pastikan dulu PowerPoint-nya adalah PowerPoint 2016 ya. Kalau PowerPoint 2010, 2013 itu saya coba kemarin tidak bisa ya. Jadi silakan pakai PowerPoint yang 2016. Caranya cukup mudah. Silakan PPT tadi itu di save as ya. Jadi klik file, kemudian di save as atau klik create a video ya. Kemudian klik create a video, kemudian cari atau pilih untuk ukuran videonya atau tipenya, baru klik create video seperti itu ya. Itu sangat mudah. Nanti akan kita praktekkan juga untuk yang merubah PPT menjadi video. Nah, tugasnya ini Bapak Ibu. Ya, caranya bisa dilihat di sini. Ya, seperti ini ya. Klik file. Terus kemudian kita bikin PPT-nya. Kita buka saja PPT yang akan kita gunakan. Seperti ini. Kemudian dari PPT ini akan kita jadikan menjadi video dengan cara, nah ini ya, sambil saya kecilkan aja. Oke. Ya, klik file, kemudian pilih save and send, ya, atau save as juga bisa. Kemudian ini menggunakan PowerPoint 2013 ini. Oh, bisa tanya 2013 ya. Nah, kemudian klik create a video Bapak Ibu. Klik create a video. Yes, itu ya. Kemudian kita atur ukuran-ukurannya. Nah, ini ya. Setelah itu kita atur ini.
ukuran videonya dan sebagainya ya. Di bagian ini, yes, betul. Komputer ini kita atur, kita apakan nanti untuk kebutuhan komputer atau kebutuhan internet itu bisa nanti langsung ya. Yang terakhir adalah klik create video dan tunggu hasilnya sampai selesai. Nah itu klik video, create. Nah ini nanti akan muncul, nah ini seperti ini ya. Nah ini standarnya Windows Media Video ya. Tapi kita bisa simpan juga jadi MP4 juga bisa ya, tergantung kita nanti. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Kita lihat di bagian bawah itu akan bergerak sampai dengan selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cara untuk merubah PPT menjadi video. Ya, sekarang saya tunjukkan dulu sebelum ke video selanjutnya. Tugasnya nanti ngapain sih di diklat ini ya. Jadi nanti di diklat ini tugasnya adalah satu, bikin video. Jadi Bapak Ibu nanti syuting ya, syuting di green screen gitu ya, tentang materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nggak usah semuanya dijelaskan, cukup mungkin opening, kemudian mungkin yang penting-penting saja sebagai pembukaan. Nah nanti bagian materinya itu cukup Bapak Ibu ngambil dari video atau mungkin dari PPT-PPT yang sudah jadi gitu aja ya, nggak apa-apa. Terus yang kedua adalah edit video ya. Jadi nanti diedit video tadi akan diedit menggunakan KineMaster. Yang terakhir adalah mengupload video ke YouTube ya, ke YouTube untuk dikirim menjadi tugas diklat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tugas diklatnya kalau saya boleh meraba-raba gitu ya. Jadi ini bikin skenario, ini terserah Bapak Ibu ya, mau bikinnya nanti secara detail atau enggak, monggo gitu ya. Carilah bahan-bahan yang akan diedit seperti gambar, PPT yang sudah jadi video, kemudian sudah syuting di green screen dan sebagainya. Kemudian laksanakan syuting menggunakan green screen jelas ya. Kemudian yang terakhir memproduksi video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster ya. Jadi video nanti yang dikumpulkan adalah video pembelajaran yang berisi opening, narasumber, menyebutkan nama mata pelajaran dan instansinya. Jangan sampai nanti video orang lain di-pack ya, atau diambil gitu ya. Pastikan itu adalah Bapak Ibu sendiri yang bikin ya. Terus menjelaskan satu materi singkat saja, nggak usah terlalu panjang lebar ya. Bapak Ibu cukup openingnya bla 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 gitu ya. Halo, nama saya Aris Eka Prasetya dari SMA Negeri 22 Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi proklamasi. Untuk lebih jelasnya, lihat video berikut ini. Segitu aja Bapak Ibu ya, cukup singkat ya. Kemudian penjelasan dari guru atau narasumber yang di chroma key ya. Jadi di belakangnya ada video atau gambar atau PPT yang berjalan sebagai video. Bapak Ibu muncul di depannya. Jadi nanti ada video gitu ya. Kemudian Bapak Ibu muncul di depannya menjelaskan. Proklamasi adalah sebuah puncak perjuangan bangsa Indonesia bla 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 seperti itu. Dan hasil akhirnya nanti diupload ke YouTube dan link dari YouTube tadi dikumpulkan via link form pengumpulan tugas. Selesai deh ya. Jadi itu Bapak Ibu video atau gambaran umum dari diklat yang akan kita laksanakan. Untuk selebihnya di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih menginstal, mengedit dan sebagainya. Sampai dengan nanti mempublish video akhir dan diupload ke YouTube. Seperti apa? Tunggu di video selanjutnya. Masih di mana? Di Diklat 9 Samisanov. Bikin video pembelajaran, memproduksi video pembelajaran kreatif bermodal HP. Ya. Terus di channel Aris Eka Prasetya Official, jangan kemana-mana, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.